Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya, Reva Waluko. Dalam rangka memperingati International Universal Health Coverage Day 2025, BPJS Kesehatan menyelenggarakan diskusi publik sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional dan juga agenda pembangunan nasional. Dengan mengangkat tema memaknai peringatan cakupan kesehatan semesta, sehatkan bangsa melalui Asta Cita. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan agenda pembangunan nasional. Diskusi publik yang digelar dalam rangka memperingati International Universal Health Coverage atau UHC Day 2025. Turut dihadiri oleh organisasi profesi, asosiasi Vaskes, dan lembaga akreditasi fasilitas kesehatan, serta pemerhati jaminan kesehatan nasional. Pada diskusi publik ini turut dihadiri oleh jajaran menteri, asosiasi profesi, organisasi profesi, serta pemerhati jaminan kesehatan nasional sebagai refleksi bersama atas perjalanan program JKN yang kini telah menjangkau lebih dari 98% penduduk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia menegaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan investasi bangsa yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Pemerintah memandang kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi pondasi untuk menciptakan negara yang kuat dan sejahtera. Universal Health Coverage sebagai ikhtiar penting untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan dengan merata. Sudah banyak negara maju yang sudah lama mencapai Universal Health Coverage ini. Bahkan mereka punya sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan menjamin masyarakat berobat tanpa terhambat. Beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Jepang, dan Belanda menunjukkan sukses yang bisa kita jadikan contoh. Universal Health Coverage ini memberikan ruang luas bagi rakyat untuk fokus meningkatkan produktivitas tanpa ketakutan berlebihan akibat risiko kesehatan. Kabupaten kota Indonesia yang telah mencapai Universal Health Coverage selalu berbanding lurus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyampaikan bahwa program JKN merupakan wujud komitmen negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Pratikno menyampaikan apresiasi atas capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan. Tantangan pelaksanaan JKN ini adalah panggilan untuk berevolusi, panggilan untuk bekerja bersama, membangun sistem kesehatan yang berketahanan dan yang berkelanjutan secara universal. Strategi ganda yang kami tawarkan, penguatan internal JKN, dan revolusi pencegahan penyakit. Ini adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya harus dijalankan secara simultan, terintegrasi, dan dengan komitmen yang penuh dari semua pihak. Dengan mengorkestrasi upaya ini secara terpadu, Indonesia tidak hanya akan mengamankan masa depan jaminan kesehatan nasional, tetapi juga meletakkan fondasi kesehatan yang kokoh untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan mengatakan definisi UHC menurut World Health Organization adalah setiap orang dapat menerima pelayanan kesehatan berkualitas, kapan dan dimanapun dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan. Jadi semuanya punya akses full range of quality health services
when and where they need them without financial hardship. Jadi artinya ada 3 komponen di sini. Dia harus punya everywhere, everyone, every time. Harus ada equity principle. Have access, harus ada aksesnya. To quality health services, harus ada kualitas yang baik without financial hardships. Jadi di sini tugasnya jelas bahwa BPJS itu without financial hardships ya. Nah, Kemenkes tuh harus siapin akses and quality health services ya. Karena kalau tanpa 3 itu, ya UHC-nya doesn't mean anything, itu nggak tercapai. Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan, saat ini pihaknya telah mempopulerkan gerakan 3-3-5, yakni jalan santai 3 menit, jalan cepat 3 menit, lalu diulang 5 kali sampai total 30 menit. Gerakan ini terinspirasi latihan interval dari Jepang yang bertujuan membantu masyarakat mengurangi risiko hipertensi dan diabetes. Jumlah peserta JKN sendiri kini mencapai 284,11 juta atau lebih dari 98% penduduk. Data yang besar ini oleh AI dan BPJS sudah mengembangkan AI itu bisa dianalisis sehingga evidence based medicine. Nah ini yang banyak negara pada datang di luar perkiraan mereka bahwa Indonesia sudah semaju itu. Kedua, nah ini ada Pak Patron di sini mana nih tadi? Oh lah itu mengembangkan satu aplikasi yang orang itu kalau sakit ya, lalu tanya sakitnya apa kayak gitu. Nah lalu oh ini kira-kira diagnosisnya ini, biasanya ini kira-kira obatnya ini atau yang harus dilakukan ini gitu. Canggih Pak, pakai AI. Hanya makin lama kalau awal itu datanya kecil mungkin banyak masalah atau salah ya, kurang precise. Tapi makin besar datanya makin bagus gitu. Ini yang menarik sekali. Dan oleh karena itu berbagai negara Pak. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan ribuan rumah sakit dan terus memperluas layanan jaringan mitra kerjasamanya untuk mempermudah peserta mengakses layanan tanpa hambatan geografis. BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan tonggak sejarah penting dalam memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Program JKN telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan perlindungan sosial, kesehatan yang adil dan merata. Laporan Apriansyah, Fauzi Irawan, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, demikianlah Flash 8 pada kali ini. Kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Reva Waluko, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.